besar yang menawarkan teori-teori sosial yang hingga kini masih memberi daya reflektif dan luar biasa. Lewat video ini, kita akan menjelajahi bagaimana konsep Weber tentang etika kerja, rasionalisasi, otoritas sosial, hingga sekularisasi menyapa realitas gereja masa kini. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi penggerak sosial, agen perubahan, serta mitra kebijakan. Selamat menyaksikan. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Konsep dasar Max Weber dalam karyanya menjelaskan bahwa etika kerja Protestan, khususnya dalam aliran Calvinisme, berkontribusi pada perkembangan kapitalisme modern. Nilai-nilai seperti kerja keras ditekankan sebagai panggilan hidup yang harus dijalani. Kemudian kedisiplinan diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan efisiensi. Kemudian hidup hemat dipandang sebagai tanda pengendalian diri dan kesadaran spiritual. Nilai-nilai ini diinterpretasikan sebagai tanda bahwa seseorang dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat dan kesuksesan. Relevansi gereja masa kini, yaitu meskipun tidak membahas gereja tertentu, prinsip-prinsip etika Protestan dapat dilihat dalam konteks modern, di mana gereja-gereja mendorong jemaat untuk yang pertama mandiri secara ekonomi, yaitu dengan melalui program yang mendukung usaha kecil dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, di mana memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial bagi jemaat. Perbandingan dengan gereja saya, yaitu gereja saya adalah gereja KBP, di mana sebagai salah satu gereja terbesar di Indonesia yang memiliki pendekatan yang sejalan dengan konsep Weber. Yang pertama, yaitu kemandirian ekonomi. AKBP aktif dalam mengembangkan koperasi dan pelatihan usaha kecil untuk anggota jemaatnya. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, di mana AKBP sering mengajak jemaat juga untuk mengelola keuangan secara bijak, yang tidak hanya mencakup pengeluaran pribadi, tetapi juga memberi kepada gereja dan kegiatan sosial. Kesimpulannya, keterkaitan antara etika Protestan dan kapitalisme modern tetap relevan dalam konteks gereja, di mana melalui program-program yang mendukung kemandirian ekonomi dan pengelolaan keuangan yang bijaksana, gereja dapat membantu jemaat yang tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Agama berfungsi sebagai gerak perubahan, terutama dalam gerakan sosial dan etika publik, menunjukkan bahwa agama tidak hanya berkutat dalam ranah spiritual atau pribadi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membentuk masyarakat yang adil dan etis dan manusiawi. Relevansi gereja masa kini. Dalam konteks ini, gereja sebagai institusi keagamaan memiliki beberapa relevansi penting di masa kini, antara lain agen transformasi sosial. Kedua, penjaga etika publik. Gereja memiliki peran penting dalam membentuk moral publik di tengah arus gereja yang dapat menjadi suara prospektif yang mengaktifkan masyarakat terhadap nilai-nilai universal seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, moderator dialog dan perdamaian. Dalam masyarakat plural dan penuh konflik, gereja dapat menjadi jembatan dialog lintas agama dan budaya. Gereja relevan ketika mampu menjadi ruang perjumpaan yang mempersatukan, bukan memecah-mecah. 4. Pemimpin dalam isu-isu global. Gereja juga relevan dalam isu kontemporer seperti krisis iklim, isu migrasi, perdagangan manusia, dan ketimpangan ekonomi. Pelayanan dan advokasi. Gereja sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan. Selain itu, gereja juga mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Contohnya, pelayanan diakoni yang dilakukan kepada orang-orang yang membutuhkan dan pelestarian ekologi yang dilakukan gereja secara berkala membantu
dunia untuk menjaga bumi. Yang selanjutnya, gereja sebagai ruang pemberdayaan kelompok marginal. Sangat kuat dan relevan dengan misi dasar gereja menjadi saksi kasih Kristus khususnya kepada mereka yang tersingkir dari arus utama kehidupan sosial. Gereja harus menjadi tempat eksklusif di mana kelompok marginal tidak hanya diterima tetapi dihormati martabatnya. Ini bukan soal balas kasih tetapi soal keadilan. Contohnya, paroki menyediakan ruang layanan posko sosial bagi korban kekerasan. Gereja tidak hanya membantu sesaat tetapi juga memberdayakan untuk jangka panjang. Contohnya pelatihan keterampilan kerja, menjahit, komputer, pertanian organik, dan lain-lain. Dalam karya klasiknya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Max Weber menunjukkan bahwa agama, khususnya Protestanisme, menjadi pemicu awal dari semangat kapitalisme. Namun, seiring berjalannya waktu, kapitalisme berkembang secara sekuler dan terlepas dari nilai-nilai spiritual yang melandasinya. Weber menyebut proses ini sebagai Entzuberung der Welt atau penghilangan pesona dunia. Artinya adalah dunia yang sebelumnya dipenuhi makna spiritual kini menjadi objek analisis rasional. Saat ini, di era modernisasi, institusi agama mengalami sekularisasi karena masyarakat lebih mengutamakan rasionalitas, efisiensi, dan sistem birokratis dibandingkan nilai sakral. Otoritas agama melemah sementara individu menjadi lebih mandiri dalam mencari makna hidup. Banyak peribadatan pun yang bergeser dari bentuk kolektif menuju spiritual personal yang sering dilakukan secara virtual. Namun, gereja tidak tinggal diam. Gereja masa kini terus berupaya beradaptasi agar tetap relevan dengan melakukan pembaharuan dalam khotbah dan pelayanan, di mana pendekatan yang semulanya dogmatis diganti dengan pendekatan kontekstual yang menyentuh langsung pergumulan umat seperti isu kesehatan mental, keadilan sosial, dan krisis lingkungan. Contohnya dapat kita lihat sendiri di fakultas kita, Fakultas Teologi UKSW, yang menghadirkan berbagai mata kuliah prospektif dan kontekstual seperti ekoteologi, teologi disabilitas, studi gender dan teologi feminis, teologi agama-agama, dan teologi pastoral yang menjadi ruang pembelajaran serta persiapan bagi para calon pemimpin gereja yang visioner dan responsif di masa depan. Sekularisasi dapat menjadi peluang bagi gereja untuk memperbaharui diri sebagai reflektif dan adaptif. Menurut Weber, gereja bertransformasi dari otoritas tradisional menjadi ruang spiritualitas yang berinteraksi dinamis dengan dunia modern. Fokus utama gereja kini adalah menghadirkan ajaran secara relevan dalam kehidupan yang terus berubah. Selanjutnya tentang tipe otoritas sosial. Otoritas ini terbagi menjadi 3, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional legal. Yang pertama, otoritas tradisional merupakan bentuk kekuasaan yang legitimasinya bersumber pada kepercayaan terhadap kesucian tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Weber menjelaskan bahwa otoritas ini didasarkan pada keyakinan bahwa pola-pola yang telah ada sejak dulu harus dipertahankan. Dalam konteks ini, kepemimpinan biasanya diwariskan berdasarkan garis keturunan atau sistem kekeluargaan. Ciri utama otoritas tradisional yaitu bersifat turun-temurun dan tidak rasional, didasarkan pada loyalitas pribadi kepada sang pemimpin dan juga aturan-aturan bersifat tertulis dan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, otoritas karismatik. Otoritas karismatik berasal dari daya pikat luar biasa yang dimiliki seorang individu yang dianggap memiliki kualitas supranatural, heroik, atau luar biasa. Weber mendefinisikan karisma sebagai kualitas tertentu dari seseorang yang membuatnya terlihat memiliki kekuatan atau sifat supranatural, superhuman, atau setidaknya secara khusus luar biasa. Karakteristiknya yaitu bersifat revolusioner dan anti-tradisi, bergantung sepenuhnya pada kualitas kepemimpinan, dan juga tidak memiliki struktur administrasi yang stabil. Menurut Weber, otoritas ini bersifat tidak stabil karena sangat bergantung pada keberhasilan pemimpin dalam memenuhi harapan pengikutnya.
Ketika pemimpin gagal atau meninggal, sering terjadi krisis suksesi yang dikenal dengan konsep rutinitas karisma. Yang ketiga, otoritas rasional legal. Otoritas rasional legal adalah bentuk dominasi yang khas masyarakat modern, di mana kepatuhan didasarkan pada kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan yang ditetapkan dan hak mereka yang berwenang untuk mengeluarkan perintah. Otoritas ini merupakan dasar birokrasi modern. Ciri utamanya yaitu didasarkan pada aturan hukum yang rasional dan impersonal. Kekuasaan dibatasi oleh peraturan yang jelas dan struktur hierarkis yang terorganisir dengan baik. Weber melihat otoritas ini sebagai bentuk yang paling stabil dan efisien untuk masyarakat kompleks, meskipun ia juga mengkritik potensi dehumanisasi dalam sistem birokrasi yang terlalu kaku. Teori Weber tentang otoritas ini memberikan kerangka analitis yang sangat berguna untuk memahami berbagai bentuk organisasi sosial, mulai dari negara, bisnis, hingga lembaga keagamaan, termasuk dalam konteks perkembangan gereja-gereja modern seperti Gemini. Merupakan suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya gereja. Dalam konteks gereja modern, birokrasi sangat memainkan peran pentingnya, seperti dalam mengatur data jemaat, keuangan, dan kegiatan gereja melalui sistem digital dan struktur komite. Selain itu, birokrasi juga memiliki beberapa karakteristik dalam gereja. Yang pertama itu karakteristik hierarki, yang dimana merupakan struktur organisasi gereja. Birokrasi dalam struktur organisasi gereja merupakan suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya gereja. Dalam konteks gereja modern, birokrasi sangat memainkan peran pentingnya, seperti dalam mengatur data jemaat, keuangan, dan kegiatan gereja melalui sistem digital dan struktur komite. Selain itu, birokrasi juga memiliki beberapa karakteristik dalam gereja. Yang pertama itu karakteristik hierarki, yang dimana merupakan struktur organisasi gereja yang terdiri dari beberapa tingkat, seperti tingkat kepemimpinan seperti gembala atau pendeta, penatua, dan pengurus gereja. Karakteristik yang kedua itu pembagian tugas, yang dimana setiap anggota gereja itu memiliki atau mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi gereja. Yang ketiga itu aturan baku, yang dimana gereja itu memiliki aturan dan prosedur yang jelas untuk mengatur kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang ada di dalam gereja. Relevansi birokrasi dalam gereja masa kini dalam pengelolaan data jemaat, keuangan, dan kegiatan lewat sistem digital dan struktur komite. Yang pertama itu pengelolaan data jemaat. Gereja di masa kini menggunakan sistem digital untuk mencatat data anggota jemaat, seperti kehadiran, kebutuhan pastoral, dan partisipasi dalam kegiatan. Nah, dengan hal tersebut dapat memudahkan pelayanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan jemaat. Yang kedua itu manajemen keuangan. Nah, dengan menggunakan sistem digital seperti untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran menjadi lebih akurat dan transparan, sehingga pengelolaan keuangan yang baik membantu gereja dalam merencanakan program dan memastikan dana digunakan secara tepat. Itu struktur komite. Nah, di dalam gereja itu membentuk berbagai komite atau bidang pelayanan yang masing-masing bertanggung jawab pada aspek atau bidang tertentu, seperti komisi ibadah, pendidikan, kesejahteraan, dan penata layanan. Struktur komite ini berfungsi sebagai unit kerja yang berfokus dan terorganisir, sehingga
pelayanan dapat berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga dari hal-hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam gereja. Namun perlu kita ketahui bahwa kita itu harus perlu menjaga nilai spiritual dan intimitas dalam gereja. Nah, peningkatan efisiensi dalam gereja itu seperti efisiensi administrasi meningkat karena penggunaan teknologi digital dan struktur birokrasi yang jelas, sehingga dapat membantu proses pengolahan data, keuangan, dan kegiatan menjadi lebih cepat dan akurat. Namun, gereja harus tetap menjaga nilai spiritual agar tidak terjebak hanya dalam aspek administrasi. Jadi, birokrasi itu tidak boleh menghilangkan suasana kehangatan, keintiman, dan pelayanan rohani yang menjadi inti dari kehidupan gereja. Sehingga keintiman komunitas itu sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk dipelihara agar jemaat merasa terhubung secara personal dan spiritual, bukan hanya sebagai bagian dari sistem organisasi yang kaku. Selain itu, di dalam gereja juga terdapat ilustrasi struktur organisasi gereja yang terdiri dari gembala, penatua, pengurus gereja, komite, bendahara. Nah, yang pertama gembala. Nah, gembala ini mempunyai fungsi atau tugas itu untuk memimpin gereja dan jemaat serta membuat keputusan yang strategis. Yang kedua itu penatua. Nah, tugas dan fungsi penatua itu untuk membantu pendeta dalam membuat keputusan dan mengelola kegiatan di gereja. Yang berikut itu pengurus gereja. Nah, pengurus gereja ini dia juga mempunyai fungsi dan tugas yaitu untuk mengelola kegiatan dan sumber daya gereja sehari-hari. Berikut itu komite. Nah, komite ini mempunyai tugas untuk membantu pengurus gereja dalam membuat keputusan dan mengelola kegiatan di gereja. Yang terakhir itu bendahara, yang dimana mempunyai tugas dan fungsi itu untuk pengelolaan dana dan pelaporan keuangan, baik uang masuk atau uang keluar yang dipakai di dalam kegiatan gereja. Sehingga dengan demikian birokrasi dalam gereja modern sangat penting dan sangat membantu untuk menciptakan organisasi yang terstruktur, efisien, dan transparan melalui hierarki yang jelas, pembagian tugas yang terorganisir, dan aturan yang baku yang dalam mengatur proses kerja. Nah, dengan demikian penggunaan sistem digital dan struktur komite ini dapat memperkuat pengelolaan data jemaat, keuangan, dan kegiatan dalam gereja. Namun, gereja harus tetap menjaga nilai spiritual dan keintiman komunitas agar pelayanan di dalam gereja tidak kehilangan makna rohaninya dan tetap terasa hangat serta personal bagi setiap anggota jemaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antara agama dan legitimasi politik menurut Gereja Gemit. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama dan politik adalah dua hal yang sering berhubungan. Menurut Gereja Mesias Injili di Timor atau yang biasanya disebut Gemit, agama punya peran penting dalam mengingatkan para pemimpin politik supaya menjalankan kekuasaan dengan benar, jujur, dan berpihak kepada rakyat. Agama memberikan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kasih, dan kebenaran yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau mengatur masyarakat. Sejak dahulu, kekuasaan politik sering mencari legitimasi atau pengakuan dari agama. Artinya, pemerintah ingin dilihat sah atau benar di mata rakyat karena didukung atau disetujui oleh ajaran agama. Tetapi,
Gemit melihat bahwa peran agama bukan hanya untuk memperkuat kekuasaan secara buta, melainkan menjadi suara kenabian yang bisa menegur atau mengingatkan jika kekuasaan itu menyimpang dari kebenaran. Gereja Gemit memahami bahwa kekuasaan adalah anugerah dan tanggung jawab yang besar. Maka dalam praktiknya, gereja ikut berusaha dalam berbagai isu sosial dan kebijakan publik, misalnya dalam hal korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, atau kerusakan lingkungan. Gemit menyatakan sikap secara terbuka lewat suara pastoral, seminar, dialog dengan pemerintah, atau bahkan lewat mimbar gereja pada saat berkhotbah. Ini menunjukkan bahwa gereja tidak diam ketika masyarakat mengalami penderitaan akibat sistem yang tidak adil. Lebih dari itu, Gemit juga menjadi mitra strategis bagi pemerintah khususnya dalam membangun karakter dan moral masyarakat. Gereja melayani dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penguasaan ekonomi jemaat, terutama di daerah-daerah pelosok yang jarang dijangkau negara. Misalnya sekolah milik Gemit dan pelayanan kesehatan lewat puskesmas gereja telah membantu banyak orang yang hidup dalam keterbatasan. Namun demikian, Gemit juga menekankan bahwa gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Gereja tidak boleh memihak pada partai tertentu atau ikut dalam kampanye politik. Posisi gereja harus netral tetapi tetap kritis. Gereja berdiri di tengah untuk membela kebenaran, melawan ketidakadilan, dan menjadi suara bagi masyarakat yang tertindas. Dengan cara ini, Gemit tetap setia pada panggilannya sebagai terang dan garam dunia, membawa nilai-nilai Kristus di tengah kehidupan masyarakat dan dunia politik tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gereja. Teori Max Weber membantu kita menafsirkan ulang peran gereja, bukan hanya sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang hidup, dinamis, dan berdampak. Dari koperasi jemaat hingga advokasi kebijakan, dari ibadah digital hingga pemberdayaan komunitas, gereja terus bergerak dalam denyut zaman. Mari terus memikirkan, membaharui, dan membentuk gereja yang tidak sekedar bertahan, tetapi juga yang menjawab panggilan Tuhan dalam wajah dunia yang rasional dan penuh tantangan di masa kini. Sekian dari kelompok kami,